Alhamdulillah, saudara-saudaraku, para sahabatku, perjalanan dari rumah sampai ke sini perjalanan kurang lebih 5 menit ya. 5 menit pakai motor ini, pakai jalan yang ini, jalan yang belum teraspal ya. Sekitar 5 menit sampai di sini, sampai di komplek Kelapa Sawit ya. Motor saya parkir di sini. Saya parkir di sini, perjalanan seterusnya saya akan berjalan. Jalan kaki menuju jalan yang becek ini karena memang hujan. Tadi jam 6, setengah 7 hujan cukup lebat sehingga perjalanan harus pakai kaki saja. Nah, insya Allah perjalanan dari titik sini sampai ke pada saatnya yang saya tuju, yaitu di komplek Alas Tua, si Bedil sana. Ini kalau perjalanan tidak becek, artinya sedang musim kemarau, ini paling 30 menit. Tapi karena memang sekarang musim penghujan, lagi pula ada gerobokan syarat tahun, ini dimungkinkan hampir 1 jam atau hampir 60 menit. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perjalanan ini mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mohon ingin sehat, waras, berkas sampai yang kita tuju. Saya berdoa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dari perjalanan yang sudah saya lalui kurang lebih 300 meter tadi, kita ini nanti jalannya akan itu di pertigaan akan belok ke kiri ya, belok ke kiri untuk bisa menuju ke kawasan yang saya tuju, yaitu pertama adalah Subuk, Tuk Tahun atau Pancuran Tahun, kemudian Cibedil, dan pada akhirnya di tujuan akhir yaitu Alas Tua. Alas Tua yang menjadi kompleknya penghuni-penghuni kera, yaitu urutan yang ketiga di luar Wadas Putih, Baron, dan Gombol yang lain. Ini masih di daerah Kelapa Sawit yang seperti masyarakat sudah banyak menanam ini komoditas tanaman kapulaga ini, yang memang petani sedang bersabar, harganya yang memang belum signifikan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Oke, kita akan segera berjalan lagi, belok ke kiri menuju ke kompleks Subuk dan Pancuran Tahun sampai dengan Alas Tua. Perjalanan sudah hampir mendekati sebuah komplek yang namanya kompleks Subuk. Ya, kuburannya seperti apa masih seperti apa dan bagaimana, inilah sudah mulai mendekati perjalanan di kompleks Subuk. Di kompleks Subuk ini memang aset jalannya yang menanjak, sehingga pada waktu itu apabila membawa jenazah, mengiring jenazah, mikul jenazah di Pandosan, ini sangat harus berhati-hati. Kadang-kadang tergelincir, kepleset, kepelarak, dan lain sebagainya. Inilah jalan yang menuju ke Subuk. Insya Allah sebentar lagi juga sampai ke Subuk. Iya, inilah di kompleks Subuk juga masyarakat sudah berkebun, bertanam, ada yang kopi, ada yang kapulaga, yang sekarang harga kopinya sedang anjlok atau terjun bebas, harganya tidak sesuai dengan harapan para petani. Mudah-mudahan ya kita tetap sabar, tawakal. Baiklah para pencinta alam dan sahabat tani, dari titik saya memarkirkan motor saya, setelah mengadakan perjalanan ini kita ambil videonya, yaitu sudah di perjalanan di komplek Subuk ya, kompleks Subuk ya. Di kompleks Subuk inilah ada makam dari masyarakat atau kuburan masyarakat yang zaman tahun 70-an sampai tahun 80-an itu biasa untuk mengubur para saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Namun sekitaran tahun 2010
10-an makam yang namanya makam Suwuk ini sudah tidak digunakan karena memang jalannya ini jalan seperti ini, saudara-saudara. Biasanya untuk memikul bandosan ini sangat susah, sangat terkasa sekali, sehingga sekarang khususnya warga Dusun 1, Dusun 2, Desa Losari, pemakaman jenazah itu sudah di komplek Pajenggolan. Jadi komplek makam Suwuk ini sementara sudah tidak digunakan untuk penguburan saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Inilah para saudaraku, khususnya Losari, khususnya lebih khusus malih adalah para generasi muda di komplek inilah yang namanya komplek Suwuk. Suwuk itu artinya berhenti, ya. Mengapa dikatakan berhenti? Ya mungkin pada zaman dulu berhentilah para orang-orang yang melewati jalan sini sebelum sampai ke Desa Losari saat itu. Nah, ini makamnya yang sekarang tumbuh pohon-pohon besar, ada pohon mahoni dan lain sebagainya. Dulu di komplek kuburan Suwuk ini menjadi markas kalong, kemudian burung blekok dan lain sebagainya. Ini dulu di sini di kuburan Suwuk. Oke, sampai kuburan Suwuk nanti kita teruskan perjalanan ini seperti Ebit GAD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata karena sudah mulai musim barat angin, ini di tengah-tengah saya sedang berjalan, ternyata ada gangguan sedikit, yaitu gangguan adanya pohon pucung, saudara-saudara. Pohon pucung yang terkena hempasan angin yang sangat kuat, gerubukan ini sampai mematahkan batang pohon apa namanya ini, pohon pucung, saudara-saudara, melintang di tengah jalan yang saya lalui. Ini mudah-mudahan di depan sana nanti walaupun gerubukan tidak ada yang seperti ini, halangan kayu yang melintang yang menghalangi perjalanan. Inilah bagi para pencinta alam kita, di samping kadang-kadang dirusak oleh kita sendiri, oleh manusia, juga alam yang sudah tidak bersahabat. Oke, mudah-mudahan lancar adanya. Sekarang saya sudah sampai nih, saudara-saudaraku, menjelang ke pertengahan perjalanan. Ini tadi yang dari arah Losari, dari arah kompleks Suwuk ini sudah saya lewati. Kemudian di pertigaan ini, pertigaan kecil lah, karena itu jalan setapak. Yang arah ke kanan ini nanti yang menuju ke alas tuanya. Mudah-mudahan di alas tua nanti kawanan kera bisa kita lihat. Ini yang ke kanan, ini nanti yang akan kita teruskan menuju ke titik pancuran tahun di sana. Nah, yang ini sebelah sini, ini lurus dengan tongkat saya, tongkat kayu kopi itu yang menuju ke Gremeng. Ini Gremeng. Kalau para pencinta motor cross biasanya bisa melewati ini, jalur ini, walaupun seperti ini biasa oleh anak-anak muda kita dengan trail. Ini bisa dinaiki sampai ke Gremeng sana, di puncak Gremeng dari arah Losari, ya, dari arah yang namanya kompleks Suwuk itu. Ya, segera kita teruskan perjalanan ini. Mudah-mudahan nanti kita belok ke kanan ini sampai di titik pertengahan perjalanan kita sampai, mungkin akan cuci muka karena kalau tidak salah di sana itu ada pancuran tahun yang biasanya airnya jernih, bisa untuk melepas lelah. Ini terdengar suara angin gerubukan, ya. Mudah-mudahan tidak membawa bencana apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih perjalanan 25 menit atau hampir setengah jam saya sampai di titik pertengahan perjalanan, ya. Alhamdulillah sudah sampai di kompleks Tuk namanya Tuk Kali Tahun. Tuk Kali Tahun, sebelah atasnya digunakan masyarakat untuk
untuk air minum pula dikelola secara bergotong royong. Ini di titik ini saya hitung sudah setengah perjalanan ya, yang ke selatan ini nanti yang menuju ke Alas Tua Kecil sana mungkin ya perjalanan kurang lebih sama 25 menit dari titik pancuran tahun ini yang airnya sangat jernih. Saya gunakan juga untuk untuk cuci muka karena tadi ciprat-ciprut kehujanan ya, dengan air yang cukup jernih dibantu dengan sebilah tongkat ini, tongkat untuk jaga-jaga. Karena apa? Tidak ngilang-ngilangaken di usia yang sudah cukup tua, hampir 63 tahun, meniti perjalanan yang seperti ini juga harus hati-hati. Sebab niatan di luar yang saya niati juga ada kita sambil olahraga lah, jalan-jalan di napak tilas lokasi yang dulu pernah dilewati oleh para saudara-saudara kita, orang tua kita yang dulu mau berkegiatan memangnya ekonomi dari Sumikir, Bantar Barang menuju ke Losari, ke pasar yang namanya Pasar Legi, Pasar Manis saat itu. Lah di titik inilah biasanya para masyarakat, para pedagang khususnya ini berhenti di sini ya. Kadang-kadang kalau kita menjelang waktunya sholatnya dulu di sini nih, saudaraku. Ini adalah tempat sujud, ini bagi yang ditata dulu, termasuk saya juga sering menggunakan apabila sudah waktunya sholat berhenti di pancuran sini untuk sholat ya, karena bumi Allah adalah semuanya tempat sujud, jadi tak ada musola ataupun yang lain kita tata satu di sini untuk sholat, air wudhunya di sampingnya di sini. Nah inilah pertengahan perjalanan saya yang sudah saya laksanakan. Baik saudara-saudaraku, setelah dari pertengahan perjalanan dari titik pancuran tahun, perjalanan selanjutnya adalah terus ke selatan barat, arah barat, yang akhirnya nanti menuju di komplek Cibedil itu ya. Ini jalannya menanjak, jalannya setapak menanjak terus. Mudah-mudahan tidak ada gangguan seperti gangguan hewan barangkali. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepetuk dengan babi hutan alias celeng atau hewan lainnya, karena niatan dari saya adalah baik untuk napak tilas perjalanan para masyarakat kita di wilayah Rembang yang akan mengadakan perjalanan ke desa asistenan atau kecamatan pada saat itu. Memang jalannya hanya seperti ini. Dalam perjalanan tadi saya juga tidak berpapasan, ora petukan karo siapapun ya. Petukannya hanya hujan. Mudah-mudahan nanti tetap bisa mendapat lindungan, naungan mengunah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan melewati ini sebuah jalur untuk menuju ke kawasan Cibedil dan pada akhirnya nanti masuk ke kawasan Alas Tua. Ini dengan gerubukan atau baratan ini dengan hujan yang cukup lebat, kadang-kadang terus terang begitu saja, hujan lagi dan seterusnya. Inilah akses jalan yang menuju ke kawasan Cibedil dan pada akhirnya nanti di kawasan Alas Tua. Jadi kepada para anak-anakku, generasi penerus, bisa sebagai pembelajaran bahwa kita harus kubul waton minal iman, harus pandai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat banyak atas jasa para pendahulu kita, sehingga dari kawasan yang dulu menjadi satu-satunya aset orang-orang Sumikir, Bantar Barang menuju ke Losari, ya ini di jalan setapak ini
Sehingga saat dulu tahun 65-an jalan ini cukup ramai, walaupun hanya jalan setapak ya saudara-saudaraku. Bisa saudara-saudara kita dari Sumingkir, Bantar Barang bisa menuju ke ibu kota asistenan Bedono, Rembang. Dulu namanya asistenan, belum kecamatan ya. Ini menapaki jalan yang sangat terjal, bahasa sekarang jalan sangat ekstrim ya. Ada jembatan atau pohokan bambu yang cukup licin. Ini bagi yang tidak terbiasa di jalan seperti ini sangat harus berhati-hati, jangan sampai kepleset, karena di bawah jembatan ini atau pohokan ini adalah curah yang cukup dalam sampai 6-7 meter tingginya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai anggang-onggong. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewat dengan selamat. Alhamdulillah, dengan selamat bisa meniti WOT atau jembatan darurat yang melintas di curah ini, yang kedalamannya cukup jauh saudara-saudara, cukup dalam sampai 7-10 meter. Apabila sampai tergelincir kendawil gabluk maka akan menjadi berbahaya. Akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju terus sampai yang kita tuju, komplek Sibedil, dan akhirnya nanti insya Allah bisa selamat sampai ke Alas Tua ya, Alas Tua, di mana di sana biasanya sebagai markasnya para kera ataupun ketek. Kalau orang Losari khususnya para pedagang menamakan kera itu nemen itu kera atau ketek. Nah, ini dengan cukup berhati-hati karena tadi barusan hujan lebat, jalannya cukup licin lur, cukup licin, perlu kehati-hatian. Hati-hati, gremet-gremet asal selamat, alon-alon asal telapon. Oke, ini sebagian jalannya menanjak and licin. Itulah kondisi perjalanan kita. Alhamdulillah saudara-saudaraku, ini saya sudah sampai di komplek kebun atau hutan yang namanya Sibedil, yang masih masuk wilayah Desa Losari, Kecamatan Rembang. Karena di depannya sini ini sudah mendekati sebuah komplek yang namanya komplek Alas Tua, yang sudah masuk wilayah desanya Bantar Barang ya, dusunnya dusun Sumingkir ini. Jadi beberapa menit lagi kita akan sampai ke kawasan yang saya tuju, yaitu kawasan Alas Tua yang berbatasan dengan komplek kebun Sibedil, Desa Losari, Rembang. Ini bagi para petualang ini yang senang hiking. Dulu jalan setapak ini adalah menjadi tempat satu-satunya, aset satu-satunya para pahlawan kita, khususnya barangkali Pak Suparjo Rustam dan kawan-kawannya waktu dengan pahlawan kita Pak Dirman barangkali juga melewati jalur setapak ini yang menuju daripada penyelamatan pada saat katanya ada kanon, atau zaman dulu namanya zaman Bungtong, ini melewati jalan yang kayak gini. Jadi bagi kita para anak cucu yang sudah menikmati kemerdekaan, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pahlawan kita yang sudah wafat gugur mendahulu kita untuk perjuangan bangsanya. Alhamdulillah para sahabat tani, dengan ciprak-cipruk karena kehujanan tadi, mulai OTW dari Losari, komplek Depok Sari, menuju ke sebuah kawasan tempatnya para ketek ataupun kera bersemayam, yaitu di
Komplek Alas Tua. Ini saya sudah sampai dengan selamat. Perjalanan kurang lebih hampir 60 menit atau 1 jam. Karena tadi dalam perjalanan pagi hari di akhir bulan Desember 2022 Allah menurunkan hujan yang lebat. Walaupun dengan berbagai macam cara, karena terjalnya perjalanan ataupun aset yang menuju ke kawasan Alas Tua ini cukup licin dan bersemak. Lagi pula sekarang sudah mulai gerubukan angin dan hujannya cukup deras sekali, sehingga kita harus hati-hati. Oke, seperti apa yang namanya kawasan Alas Tua, mudah-mudahan kerak ataupun ketek yang biasa bergelantungan di ranting di pohon-pohon bisa kelihatan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Para sahabat tani, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Peejar Kinjang Yun sampai di sebuah kawasan yang namanya kawasan, istilahnya kawasan Alas Tua. Inilah lokasi Alas Tua yang biasanya dihuni oleh ratusan kerak ataupun ketek ya. Ini salah satu dari tempat markas ketek di luar Wadas Putih ya, Baron maupun Bengang. Ini salah satunya lagi adalah di Alas Tua, yang tanah ini atau hutan ini, kebun ini masuk wilayah Dusun Sumingkir, desanya Bantar Barang ya. Desanya Bantar Barang, Kecamatan Rembang, berbatasan dengan lahan tanah pertanian milik Desa Losari Rembang Purbalingga. Perlu diketahui oleh para sahabat tani bahwa salah satu dari musuh dari para petani adalah kawanan kera maupun babi hutan yang ada di sekitar Alas Tua, atau kalau orang Losari sebelah utara Alas Tua itu dinamai Komplek Si Bedil. Entah apa namanya Si Bedil, mungkin pada zaman kolonial Belanda daerah ini oleh penjajah sering menjadi markas berdili atau nembaki para pribumi, yaitu masyarakat ataupun warga negara khususnya di wilayah Purbalingga Utara Timur, yaitu di Komplek Kecamatan Rembang. Sehingga pada zaman menjelang kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, banyak para pejuang kita yang sumingkir. Artinya mereka sumingkir di Dusun Sumingkir, ngili, bahasanya ngili, di tepian Sungai Gintung, seperti almarhum mantan Gubernur Jawa Tengah, Letnan Jenderal almarhum Suparto Rustam.